Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Darna Dewasa, Parvasi Pradana, NIT 2019-2004, Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang TM 121 tahun 2017. Prinsip lalu lintas kereta api. Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok, yaitu petak blok tetap atau fixed block, atau petak blok bergerak atau moving block. Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama, pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu KA pada waktu yang sama. Yang kedua, menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan untuk KA yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api dan untuk kereta api untuk keperluan kerja. Sedangkan pada huruf B dapat dikecualikan dalam hal terdapat gangguan operasi kereta api. Kecepatan maksimum operasi KA ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Dalam hal pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan. Pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas dengan mempertimbangkan kecepatan operasi KA, jarak petak blok, fasilitas operasi, dan waktu perawatan sarana. Bab selanjutnya, bab 3 mengenai sistem pengoperasian kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan KA untuk pengaturan perjalanan kereta api, tugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai KPK, dan pengendalian perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Setiap pengaturan dan pengendalian wajib direkam sehingga dapat mengetahui setiap kegiatan operasional kereta api. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada saat terjadi kecelakaan. Petugas pengatur perjalanan kereta api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana KA yang dibedakan atas manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. Yang manual dan masinis tanpa perangkat pembantu ini sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Yang kedua, manual dan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu semi otomatis dengan masinis, otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, atau otomatis tanpa awak sarana. Sistem pengoperasian sarana yang dimaksud pada pasal 9 huruf B dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem automatic train protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana keretaapian pada ayat 1 meliputi memantau jalur kereta api, menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat, lakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabin, membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian pada pasal 9 huruf C yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Protection atau ATO dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian pada ayat 1 meliputi memantau jalur kereta api, menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, dan membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian pada pasal 9 huruf D yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengiriman dikendalikan secara otomatis dengan sistem ATO dan dilengkapi sistem ATP. Dalam hal membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian atau secara otomatis. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian pada pasal 9 huruf E
sepenuhnya dikendalikan secara otomatis. Sistem pengoperasian sarana kereta apian pada pasal 9 huruf E wajib dilengkapi dengan alat deteksi dini dan sistem manajemen darurat otomatis pada saat terjadi kondisi bahaya dan keadaan darurat. Persiapan dan perjalanan kereta api. Penyelenggara sarana kereta apian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana kereta apian. Persiapan perjalanan kereta api menggunakan sistem pengoperasian manual. Harus menyiapkan sarana kereta apian dengan atau tanpa rangkaiannya, menyiapkan awak sarana kereta apian, memeriksa sarana kereta apian, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, memasang tenda, dan menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Persiapan perjalanan kereta api yang menggunakan sistem otomatis harus menyiapkan sarana kereta apian dengan atau tanpa rangkaiannya, menyiapkan awak sarana kereta apian apabila ada, dan memeriksa sarana kereta apian. Menyiapkan sarana kereta apian meliputi kegiatan menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan penggerak sendiri, atau peralatan khusus yang telah dinyatakan layak operasi dan dibuktikan dengan sertifikat kelaikan, dan menentukan susunan rangkaian sarana kereta apian untuk dirangkai oleh penyelenggara prasarana kereta apian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Penyiapan awak sarana kereta apian paling sedikit meliputi kegiatan memeriksa sertifikat kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberi surat tugas. Pemeriksaan sarana kereta apian paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap perangkat pengereman, perangkat keselamatan, perangkat perangkai, dan kelistrikan. Penyelenggara prasarana kereta apian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana kereta apian melakukan persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Perjalanan kereta api terdiri atas pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo, perjalanan kereta api dari stasiun atau depo ke stasiun keberangkatan, pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan dari stasiun akhir ke stasiun atau depo, dan kedatangan kereta api di stasiun atau depo. Perjalanan kereta api dapat ditunda antara lain apabila terjadi kerusakan sarana kereta apian atau alasan teknis operasi. Perjalanan kereta api dapat dibatalkan apabila tidak ada angkatan orang atau barang, alasan teknis operasi, atau terjadi penundaan keberangkatan yang paling banyak 2 kali. Perjalanan kereta api harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dalam KPK. Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, tugas pengendali perjalanan kereta api atau tugas pengendali operasi kereta api terpusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Persilangan atau penyusulan antar kereta api dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai KPK, persilangan atau penyusulan dapat dipindahkan ke tempat lain yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut dan dilakukan oleh tugas pengendali perjalanan kereta api dan petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api menurut KPK berjalan langsung karena sesuatu hal yang harus berhenti. Hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasa diantaranya adalah perpindahan, persilangan atau penyusulan, kerusakan pada prasarana atau sarana kereta api, perawatan prasarana kereta apian, atau perbaikan kereta apian, keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, indikasi sabotase, bencana alam, huru-hara, dan adanya sarana perkereta apian yang bertinggal pada ketabrak.
Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan lebih atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang akan dialihkan. Rintang jalan disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, gangguan operasional kereta-apian, dan sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api, seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, atau sabotase. Dalam hal terjadi rintang jalan dan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan, penyelenggara sarana kereta apian harus segera mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa dan memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran ke kereta api lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan agar perjalanan penumpang dan atau barang tetap lancar. Selanjutnya bab 4 mengenai standar operasional prosedur atau SOP. Penyelenggara sarana kereta apian dan penyelenggara sarana kereta apian wajib membuat SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Penyelenggara sarana kereta apian wajib membuat SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan meliputi SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, SOP tentang penanganan kondisi darurat, SOP tentang perjalanan kereta api, dan SOP lain-lain. SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A meliputi tugas dan kewenangan petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas mengendali perjalanan kereta api atau petugas mengendali operasi kereta api terpusat. SOP tentang penanganan kondisi darurat meliputi penundaan kereta api, kebakaran kereta api, keterlambatan kereta api, dan cara mengatasi keterlambatan, pengalihan perjalanan kereta api, penanganan kecelakaan kereta api, dan evakuasi penumpang kereta api. SOP tentang perjalanan kereta api meliputi memberangkatkan kereta api dari stasiun atau depo, perjalanan kereta api dari stasiun atau depo ke stasiun keberangkatan, memberangkatkan kereta api dari stasiun keberangkatan, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan dari stasiun akhir ke stasiun depo, kedatangan kereta api di stasiun atau depo. SOP lain-lain meliputi persilangan antar kereta api dan penyusulan antar kereta api. Penyelenggara sarana kereta api wajib membuat SOP mengenai pengoperasian kereta api yang terdiri atas penyiapan sarana dengan atau tanpa rangkaian, penyiapan awak sarana kereta apian apabila ada, dan pemeriksaan sarana kereta apian. Permohonan persetujuan SOP pada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan surat permohonan dan konsep SOP. Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 60 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dari hasil evaluasi Direktur Jenderal, paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan terhadap permohonan persetujuan standar operasional tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.